Ya, kalau di Madinah yang jelas memang dalam menuntut ilmu, fase menuntut ilmu itu ada fase jenuh ya Mas ya. Ada fase jenuh. Dan Ustadz pun mengalaminya. Saya mengalami itu. Termasuk ketika saya diterima di Madinah itu kan mungkin seolah-olah saya sudah mendapatkan satu pencapaian yang selama ini saya idamkan. Dan itu memang fase yang boleh dibilang jenuh. Ketika dia menghadapi masalah dan dia sendiri, dia akan mengerahkan semua potensinya yang dia miliki, akan maksimal. Beda ketika dia lulus, selesai, kemudian ikut lembaga lain. Maka dia akan masuk kepada zona yang lebih nyaman. Potensinya tidak akan maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Elfadis, jumpa kembali di 30 menit lebih dekat dengan Asatizah. Ini merupakan edisi yang gak kalah spesial dengan episode-episode sebelumnya. Kalau kita sebelumnya fokus tentang bagaimana sepak terjang seorang ustadz dalam menuntut ilmu agama. Nah, ini kita akan coba bahas lebih luas dari itu, yakni bagaimana seorang ustadz ini juga kalau bahasa Jawa itu babat alas ya. Bagaimana sepak terjangnya, jatuh bangunnya untuk mendirikan sebuah pesantren. Kita bakal ngobrol seru malam hari ini. Tentunya sudah hadir di studio Elfadis ada Ustadz Muhammad Nur Ihsan Silviantoro. Oke. Oh, namanya salah. Nur Ihsan Silviantoro. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Ini nervous Ustadz ya. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Masya Allah. Khair, Masya alhamdulillah. Allah. Masya Allah. Bisehatin wa afiyah. Sudah sehat Ustadz ya? Sudah kembali aktivitas? Sempat vakum aktivitas Ustadz ya? Ya lumayan, 1 sampai 1,5 tahun lah. 1 sampai 1,5 tahun. Ya, sampai saat ini masih ada terapi atau penyembuhan atau apa Ustadz? ya terus berjalan terus. Yang jelas ya alhamdulillah semakin baik dan semakin kuat insyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Jadi aktivitas ngajar sudah kembali Alhamdulillah sudah normal ya. Oke. Kita ralat ya Ustadz Nur Ihsan Silviantoro. Ya, sering salah alamat. Sering salah alamat. Sering salah tapi alamat. wajah tidak pernah salah Ustadz ya. Masya Allah, kita berterima kasih sekali nih Ustadz ya sudah meluangkan waktu, karena ini sedih juga nih ya, karena beliau akan berpamitan juga nih dari kota Jember nih ya. Khair insyaallah. Ya tinggal badan saja yang tidak di Jember. Masya Allah. Tapi ngajar insyaallah terus insyaallah. Masih Ustadz ya? Masih. Oke. Tapi bicara soal jarak jauh, jarak dekat, sekarang ini Sobat Elfadis harusnya tetap bisa berbangga ya, karena zaman sekarang Ustadz ya, walaupun Ustadznya misalnya di beda pulau, bahkan beda negara, ini kita tetap bisa mengambil faedah ilmu. Insyaallah seperti itu. Masya Allah. Kelebihan zaman kita saat ini. Masya Allah. Dibandingkan dengan zaman antum dulu Ustadz. Oke, kita bikin kenalan lebih dekat Sobat Elfadis dengan sosok Ustadz Nur Ihsan ya, Silviantoro. Oke, Masya Allah. Ustadz ini aslinya dari mana sih Ustadz? Saya dari Jogja. Jogja. Yogyakarta, ya. Masya Allah. Jadi keluarga asli? Keluarga asli Jogja semua. Ya, keluarga asli Jogja, paman, bibi semuanya di Jogja. Jadi memang orang Jogja tulen. Asli? Asli. Wong Yogyakarta maksudnya. Iya. Masya Allah. Mungkin ada Sobat Elfadis juga yang asli Yogyakarta, bisa komen ya, atau mungkin tanya juga silakan di live Instagram kami. Kemudian hidup di lingkungan Yogyakarta ini kan Masya Allah Ustadz ya, salah satu daerah istimewa. Iya. Dan istimewa betul. Istimewa banget Ustadz. Jogja istimewa ya Bang tagline-nya ya. Kemudian dari tinggal di kota yang istimewa ini, latar belakang keluarga antum tuh seperti apa sih Ustadz? Apakah memang dari kecil antum sudah fokus untuk dididik belajar agama atau seperti apa? Kalau kecondongan kepada ilmu agama memang sejak kecil ya sebetulnya. Pengen mondok itu sejak kecil. Itu keinginan pribadi atau dari orang tua? Ya keinginan pribadi juga, terutama keinginan pribadi ya. Karena memang kita dulu lihat teman-teman Masya Allah ngajinya hebat-hebat, kitanya tidak bisa apa-apa, itu pengen di pondok waktu itu. Tapi realita yang ada, kita baru betul-betul fokus mondok itu setelah lulus SMA. Oke. Ya. Berarti dari TK, SD, SMP sampai SMA waktu itu adalah umum semua. Umum. Masya ya. Allah. Kemudian dari umum ini, bagaimana antum bisa mendapatkan lingkungan yang kemudian benar-benar, kan sekarang ada filter nih Ustadz ya. Kalau zaman antum dulu gimana sih Ustadz?
Ya, filter belajar agamanya? intinya itu ada titik di mana kita tercerahkan, Mas. Tercerahkan akan pentingnya kita belajar ilmu agama. Nah, terutama di waktu SMA ya. Waktu SMA itu terutama kelas 3 akhir ya. Kalau mungkin Mas Nizar kenal ya Ustadz Abdullah Rai. Kenal. Nah, itu sahabat seperjuangan dan sahabat bersama dalam mencari jalan hidayah. Masya Allah. Gitu. Jadi dulu dengan Ustadz Abdullah Roy ini sama-sama di Jogja. Satu angkatan, satu sekolah, satu angkatan, satu kelas. Waktu SMA. Masya Allah. Waktu SMA. Waktu itu tahun berapa Ustadz? Tahun 97 98 ya, 96 sampai 98 ya SMA ya. Oke. Cuman kedekatan saya dengan Ustadz Abdullah Roy itu ya sejak kelas 2 ya. Kelas 2 ketika kita sama-sama satu kelas. Kemudian ya titik baliknya adalah ketika kita melihat sebagian teman bersemangat dalam menghidupkan sunnah, terutama dalam berpakaian, dalam taklim, dalam menuntut ilmu agama, menghadiri kajian. Waktu itu saya orang yang terus terang skeptis ya, berpandangan negatif. Cuman saya memang latar belakang saya minat dengan ilmu agama, jadi saya sering baca terjemahan Riyadhus Shalihin. Nah, titik baliknya sebetulnya ketika itu kan orang punya celana cingkrang itu kan aneh, anak-anak muda pakai celana cingkrang itu kan aneh. Ya. Tapi saya tahu itu ada di Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Nah, ada di Riyadhus Shalihin. Itu waktu SMA, Ustaz? Waktu SMA sudah tahu ya? Sudah tahu itu. Okay. Makanya titik batin saya, kenapa saya musuhi orang-orang yang berusaha menghidupkan sunnah. Saya benci awalnya pada mereka, ya, pada teman-teman yang seperti ini saya terus terang kurang suka, ya. Atau cenderung kita menilai kaku gitu ya. Tapi ada satu batin, ada latar belakang keilmuan yang kita miliki ya, kita tahu bahwasanya itu ada sunnahnya, ada tuntunannya di Riyadhus Shalihin. Nah itu akhirnya saya beranikan diri untuk mencoba hadir di kajian. Nah, kajian sebagian asatidzah. Nah, itu titik balik saya. Dan memang sebelumnya memang saya juga belajar ilmu agama itu pada paman ya. Kalau hadis iftiraq itu, hadis iftiraqul ummah, itu sudah saya ketahui sejak kelas 1 SMP. Tapi waktu itu masih waktu itu setahu ya, saya hanya Muhammadiyah dan NU. Oh, Masya Allah. Okay. Dan itu menurut saya waktu itulah dalam pandangan saya itu adalah aliran keagamaan lah. Sehingga kita mana yang benar, mana yang lebih benar lah seperti itu. Akhirnya ya guru saya atau paman saya sendiri mengarahkan bukan seperti itu caranya dalam memahami agama. Semua kebenaran yang datang dari Al-Qur'an, dari sunnah itulah yang benar. Ya, harus kita ikuti. Terlepas dari ormas mana atau kelompok mana seperti itu. Nah, itu kilas balik itu saya dapatkan perkuat lagi ketika kelas 3 SMA. Sehingga ketika teman-teman mereka berlomba-lomba masuk ke perguruan tinggi negeri, UGM, ITB, ITS. Satu kebanggaan ya waktu itu. Satu kebanggaan. Saya sama Ustadz Abdullah Rai justru memilih ke pondok. Ustadz Abdullah Rai lanjut di Al-Furqan, saya di Ma'had Ali Al-Irsyad Surabaya. Masya Allah. Jadi waktu itu memang sudah ada komunikasi dan memang kedekatan Ustadz ya dengan pernah kita bersama-sama. Ya artinya SMA itu waktu itu Ramadan SMA. Kita malam ikut daurah di salah satu ma'had Jamilur Rahman, ada Ustadz Abu Ihsan, Abu Isa, Ibnu Yunus, Ustadz sepuh lah ya di Indonesia. Nah, kita malam di Ma'had Jamilur Rahman ikut daurah, belajar bahasa Arab, belajar kitab sedikit-sedikit lah. Paginya kita sekolah. Oh, Masya Allah. Jadi Bang membagi waktu sangat padat sekali waktu itu Ustadz ya. Pagi sekolah, sore belajar. Ya seperti itulah kurang lebihnya Mas. Ya. Oke, kemudian dari latar belakang sekolah umum Ustadz ya, kemudian antum langsung masuk ke dunia pondok ya, satu pesantren. Kaget nggak waktu itu Ustadz? Ya otomatis harus ada penyesuaian Mas. Apalagi kita tidak pernah jauh dari orang tua ya. 1 bulan pertama di pesantren itu ibaratnya kangen banget sama orang tua, pengen pulang. Yang jelas itu perseteruan pertama, perseteruan batin lah yang kita rasakan. Kemudian setelah itu ya alhamdulillah bisa menyesuaikan diri, terbiasa jauh dengan orang tua. Tapi kemudian orang tua apakah kemudian asing Ustadz ketika melihat perubahan antum? Jelas. Bahkan mungkin sempat ada tekanan batin ya kepada kedua orang tua saya karena perubahannya drastis.
Wah. Yang dari orientasi ke perguruan tinggi negeri favorit lah, menjadi milih ke pesantren. Pesantren. Ada apa nih Ada anakku apa? nih? Otomatis orang tua saya, bahkan bapak juga menanyakan kepada saya, kamu nanti maisyahnya dari mana kalau di pondok pesantren? Jadi sebenarnya beliau tidak melarang, tapi ingin uji kedewasaan kita. Bener nggak ini pilihan Ya, anak betul saya enggak nih ya? pilihan ya, apalagi waktu itu kan kita ya termasuk yang diterima di UGM gitu kan. Jadi Masya Allah. ketika harus daftar ulang, bapak menanyakan pilih mana, atau pengen ke pesantren atau ke lanjut di UGM. Kalau harapan orang tua sebagai kedua-duanya guru jelas pengen gadang-gadang mengharapkan anaknya Juga lanjut lanjut ke UGM, UGM, Ustadz ya. Waktu itu jurusan apa sih Ustadz keterimanya? Waktu itu di teknologi industri pertanian. Oke, berarti minatnya memang di bidang Ya, pertanian Ustadz. pertanian, waktu itu ya? peternakan itu Oh, minat Masya saya. Allah. di situ. Oke. Tapi mimpi itu apakah pudar Ustadz? Oh enggak, Oh, enggak. masih bisa Sampai kita sekarang lanjutkan ya? sekarang di hobi-hobi kita sekarang sudah Masya Allah. enggak lepas dari peternakan Iya, pertanian. ternyata bermanfaat Ustadz ya. Iya. Oke, Masya Allah. Perjalanan yang tidak mudah, Sobat Elfadis, tapi ya begitulah sebuah perjalanan Ustadz ya. Oke, kalau mulus aja kayaknya nggak ada kisahnya Ustadz ya. Iya. Dan ini bisa tentunya kita dapatkan dari berbagai cerita yang memang Asatiza sampaikan ya di program 30 menit lebih dekat dengan Asatiza. Kemudian dari Surabaya Ustadz, kemudian antum lanjut ke Lipia Jakarta Pelipia Jakarta dari waktu itu ya. 2000 sampai 2003. Jadi waktu di Surabaya itu sudah punya bekal penguasaan bahasa Arab Ustadz ya? Ya, bahasa Arab 2 tahun. 2 tahun. Terus kita lanjut ke takmili Lipia dan syariah Lipia. Oke. Kemudian di Lipia selama berapa tahun Ustaz? Di Lipia sampai 2003, kemudian ada surat diterima di Jamiah Islamiyah. Masya Allah. Itu setelah mengajukan berapa kali Ustaz? Ya, 3 kali usaha lah. 3 kali usaha. 3 kali usaha. Oke, Masya Allah. Kemudian Kita ambil jurusan di kuliah hadis. Jadi syariah kita 1 tahun di Lipia, takmili dan syariah. Kemudian kita ambil hadis. Nah, jadi kita memang ada latar belakang fikih dan ada latar belakang hadis. Masya Allah. Oke. Di Madinah berapa tahun Ustaz menyelesaikan pendidikan? Ya, qadarullah hanya 4 tahun, Mas. Oh, hanya 4 tahun. Tapi Masya alhamdulillah kita udah diberi satu nikmat, kesempatan yang luar biasa. Meskipun ya dalam mensyukurinya kita banyak kekurangan ya, tapi alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal Ustaz ya. Baik, 4 tahun waktu yang tidak sebentar Ustaz ya. Waktu Iya. itu apa yang paling antum ingat, perjuangan yang memang harus diselesaikan nih waktu itu? Iya, kalau di Madinah yang jelas memang dalam menuntut ilmu, fase menuntut ilmu itu ada fase jenuh ya Mas ya. Ada fase jenuh. Dan Ustadz pun mengalaminya. Saya mengalami itu. Termasuk ketika saya diterima di Madinah itu kan mungkin seolah-olah saya sudah mendapatkan satu pencapaian yang selama ini saya idamkan. Dan itu memang fase yang boleh dibilang jenuh, kejenuhan dalam menuntut ilmu, sehingga prestasi di Madinah meskipun ya bagus, tapi untuk ke S2 dan S3-nya kita tidak terlalu terobsesi gitu, untuk lanjut S2 atau S3. Kita dulu menjadi bersemangat itu ketika cita-cita saya sederhana, saya cuma pengen jadi guru TPA. Itu justru saya bersemangat untuk belajar. Oke. Tapi ketika saya punya cita-cita yang terlalu tinggi waktu itu ya, saya justru merasa terbebani, beban yang berat. Dan itu ngaruh ke proses belajar Ustaz? Ya, berpengaruh. Ketika kita cita-cita sederhananya ternyata pada waktu itu justru melahirkan satu semangat yang bagus. Ya. Tapi bukan berarti ini Sobat Elfadis nggak boleh cita-cita tinggi Ustaz ya? Justru ketika kita ditawari untuk andil di STDI, dan itu juga termasuk salah satu cita-cita kita. Oke, Masya Allah. Kita semangat di situ. Oke, ngobrolin soal STDI ini ya, kita dengar kalau Ustadz ini juga salah satu dari sekian asatizah yang merintis adanya ya kampus pertama ini. kali datang lah, Oke. ikut di Jember ya. Oke, waktu itu dengan Ustadz siapa aja Ustadz? Kita pertama kali berlima ya, Mas Berlima. ya. Ustadz Ali Musri, Ali Musri, Ustadz Nur Khalis, Dr. Khalis. Ahmad Daniel, Ustadz Subhan dan saya. Oke, itu waktu itu memang karena lulusnya bareng atau gimana nih? Ya, pada waktu itu memang kita selesai S1, saya Ustadz Nur Khalis, Ustadz Ahmad Daniel, itu satu angkatan di Jamiah. Ustadz Ali selesai doktoral.
Ustadz Suhuf selesai dari dari Emirat atau apa itu waktu itu dakwah di sana atau apa seperti itu. Ya, kebetulan Ustadz Ali tidak ada yang menyertai dan bagaimanapun juga tetap harus ada kerja bersama seperti itu. Akhirnya ya kita putuskan untuk ya kita lebih memilih ke Jember daripada cita-cita awal kita. Ustadz, soal merintis ini tentunya ketika mendirikan sebuah pesantren tidak semudah mendirikan sebuah rumah makan, Ustadz ya. Iya. Ada tantangan di dalamnya. Sebetulnya bagi seorang Ustadz Nur Ihsan, ini apa sih tantangan untuk mendirikan sebuah pesantren? Haruskah kita mungkin memikirkan tentang kebermanfaatannya dulu, atau mungkin mimpi dari pencetusnya dulu nih yang memang yang terpenting? Yang jelas idealisme seorang itu sangat penting ya Mas. Kita dalam melihat suatu, kita masing-masing kita punya idealisme ya, punya idealisme. Ketika idealisme bertemu dengan idealisme yang lain, itu akan menyatu menjadi satu rangkaian untuk bukan nabrak Ustaz ya, tapi menyatu ya? Saling mendukung, saling menyatu ya, seperti itulah kurang lebihnya seperti itu. Jadi waktu itu modalnya idealisme Ustaz. Ya, kita kan punya cita-cita ingin di Indonesia itu ada kuliah yang berbahasa Arab yang ya seperti yang kita belajar di Jamiah Islamiyah di Madinah ya, seperti itulah. Kemudian waktu itu apakah bisa dengan mudah Ustaz mendirikan? Ya wajar lah, dimanapun pasti fenomena kendala itu ada ya, ada, pasti ada tantangan, ada kendala. Ya seperti dimanapun ada, di lembaga manapun ada. Waktu itu apa kendalanya Ustaz? Ya banyak ya, kita yang jelas kendala utama adalah kita mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus, ya, yang belum punya relasi yang luas, minim pengalaman, minim pengalaman, punya mimpi besar, belum banyak kenalan. Nah, siapa yang akan percaya? Bukan orang asli Jember lagi. Kemudian waktu itu apa yang membuat yakin bersama-sama nih ya? Insya Allah bisa nih bikin pesantren di Jember nih. Ya apa ya? Ya jelas yang pertama taufik dari Allah ya. Karena kalau yang namanya ngerintis itu semuanya ada kendala finansial, keuangan, masalah keluarga, masalah kemasyarakatan, semuanya ada ya. Semuanya ada. Dan kemudian masalah ini bisa diselesaikan dalam waktu berapa lama Ustaz? Ya, masalah selalu ada Mas. Ya, enggak ketika awal perintisan. Iya, ketika seorang itu dalam kondisi tertekan atau kondisi sempit, darurat, terhimpit, pasti akan berusaha mengerahkan semua potensinya untuk bisa keluar dari himpitan itu. Nah, dan masing-masing dari kita pasti punya masalah. Nah, jadi itu masalahnya 5 ustadz ya, jadi terhimpitnya 5-5-nya. Ya, itu terutama awalnya di situ. Teman-teman di Madinah pun ikut support ya, mereka pun punya masalah sendiri. Gitu. Apakah waktu di Madinah di Ustadz memang ada semacam, kalau di kampus umum kan ada semacam pelajaran kewirausahaan ya, bagaimana seorang mahasiswa itu ketika lulus bisa berwirausaha. Kemudian waktu di Madinah dulu, apakah ada pelajaran bagaimana merintis sebuah pesantren? Sehingga ketika kembali ke kampung halaman masing-masing, wah ada bekal nih untuk mendirikan pesantren. Ya ada metode dakwah ya, tapi kalau realita di lapangannya ya mungkin lain ya. Ada yang jelas. Metodologi dakwah itu ada, tapi kalau bagaimana merintis langkah-langkahnya jelas tidak ada. Tidak ada. Itu kita dapatkan di lapangan pengalaman itu. Dulu ketika awal merintis STDI, apakah sudah ada rencana Ustadz bahwa ini akan menjadi sebuah kampus atau sekolah tinggi, atau hanya waktu itu cita-citanya ya udah nih yang penting ada pesantren di sini? Oh enggak, jelas kita punya cita-cita besar, cita-cita besar agar perguruan tinggi ini, sekolah tinggi ini bisa menjadi pilot project ya, kebaikan dari seluruh kota yang ada di Indonesia. Makanya ketika ada cita-cita bersama yang besar, kita tinggalkan idealisme pribadi kita yang saat itu. Seperti itu. Selain di STDI Ustadz, apakah antum ada pondok yang saat ini mungkin ada dirintis? Ya, kita merintis pesantren Yayasan Lentera Sunnah Jember. Ini sama-sama di Jember Ustadz ya? Ya sama-sama di Jember awalnya.
Tapi nanti ini sebentar lagi mungkin kita akan alihkan domisili di Jogja. Masya Allah. Ya. Balik kampung nih Ustaz? Iya, itu. Kita mendekat lah kepada orang tua, mendekat kepada yang mana yang lebih memudahkan bagi kita. Oke. Sepak terjang di Jember ini sudah hampir 15 tahun Ustaz ya? 15 tahun lah kurang lebih. 15 tahun 15 ya. Tahun. Kemudian akan kembali ke Jogja. Iya. Oke. Ini sebuah keputusan yang mungkin tidak mudah Ustaz ya. Apa yang melatar belakangnya Ustaz? Seiring bergilirnya waktu ya. Itu kan kita ada idealisme yang ingin kita wujudkan. Sebenarnya kalau ini sebetulnya cita-cita besar kita di STDI, ya. Cuman kan ada batas-batas tertentu karena ini kan kerja bareng banyak orang. Betul. Ya sebetulnya kenapa kok saya lebih memilih ke Jogja, karena ya selain pertama di Jember juga banyak kendala ya, banyak kendala. Yang kedua adalah bahwasanya ada satu titik di mana potensi seseorang itu maksimal di satu lembaga. Dia masih memiliki potensi yang lain. Kapan kita bisa merasakan itu, Ustaz? Mungkin ini sharing juga ya. Nah, ya kapan itu ya? Kita bisa melihat diri kita sendiri yang jelas ya. Artinya kita ketika suatu, misalnya Mas Nizar punya potensi 100%. Mas Nizar Mas Nizar di suatu lembaga pendidikan maksimal di 30 atau 40%. Maka yang 60% akan terbuang sia-sia. Padahal kita mampu. Oke. Oleh karena itu waktu itu ya kita ingin tetap bertahan, artinya tetap di Jember, makanya kita ingin merintis di Jember. Taruhlah 30% di STDI, 70% kita kembangkan untuk lembaga kita, lembaga yang yang kita bangun bersama teman-teman yang lain. Jadi tetap beriringan. Kita bisa maksimalkan potensi kita 100%. Nah, seperti itu. Tadi ternyata di Jember juga banyak kendala, banyak kendala, dan dari awal dari merintis STDI, merintis TK, SD Imam Syafi'i, sebagian perjalanan daripada SMP Imam Syafi'i itu perjalanan yang berat ya, penuh dengan tantangan. Ya, itu yang menjadikan kita tampaknya kita harus melihat tempat lain agar energi yang banyak terbuang untuk hal-hal yang sebetulnya bukan satu yang prinsip itu bisa kita eliminir. Mungkin di tempat lain kita bisa lebih cepat berkembang, lebih bisa cepat. Ya, seperti itu. Berarti dengan kata lain ini bukan mundur Ustaz ya, tapi adalah ikhtiar memaksimalkan potensi diri. Lari lebih cepat tapi di tempat lain. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, Masya Allah. Karena dakwah memang harus tetap berjalan Ustaz ya. Oke. Ini menarik ya Sobat Al-Fadis, karena terkadang seseorang ini mungkin saja mengalami apa yang dialami oleh Ustadz ya, yakni punya potensi, kemudian tidak bisa dikembangkan di satu tempat, kemudian dia hanya merenung Ustadz ya. Ini yang mungkin salah Ustadz ya? Ya itu masing-masing orang Mas ya. Masing-masing orang. Versinya Ustadz ya? Versi saya bukan tipe orang yang suka dengan diam ya. Artinya nyaman, sudah nyaman, posisi nyaman, berarti ya sudah. Kita sudah sampai tujuan. Tidak, tujuan kita adalah sebagaimana sabda Nabi, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dan itu beliau ucapkan ketika membangun Masjid Nabawi, suatu madrasah pertama, sekolah pertama bagi kaum muslimin saat itu ya. Dan beliau ketika itu angkat batu, angkat tanah sambil mengucapkan hada himla la himla Khaybar. Ini beban ini bukan beban hasil dari pertanian Khaybar. Pertanian Khaybar pertanian yang bagus. Kurmanya bagus, terus anggurnya bagus. Orang kalau ngangkat hasil pertanian yang bagus seneng gak, Mas? Bangga seneng kan? Tapi kalau ngangkat batu, angkat tanah kira-kira seneng atau berat? Berat ya. Kan enggak enak, kotor dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah mengatakan hada himla la himla Khaybar, ketika mengangkat batu, mengangkat tanah, membangun Masjid Nabawi. Hada abarra rabbana wa athhar. Ya Allah, ini lebih baik dan lebih suci. Jadi itu motivasi. Kenapa kita senang merintis? Karena itu yang ingin kita jadikan bekal yang ingin kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian Ustaz,
dalam perintisan sebuah pesantren tentunya ada impian Ustadz ya. Iya. Impian yang memang ingin digapai oleh mungkin masing-masing asatizah dengan idealisme mereka masing-masing. Iya. Kalau Ustadz Nur Ihsan sendiri, apa sih yang ingin dicapai dari pendirian sebuah pesantren? Yang ingin kita capai ini satu saja ya, satu sisi aja Mas ya. Yang mudah-mudahan ini juga menjadi nanti ada diadopsi oleh asatidzah atau pesantren-pesantren yang lain, terutama STDI yang menjadi cita-cita besar kita bersama. Saya berharap masing-masing alumni pesantren itu punya pondok sendiri, Mas. Masya Allah. Jadi ketika kita punya santri 20, orientasi kita adalah apa? 20 ini kita didik selama 4 tahun. Tahun pertama bahasa Arab, tahun kedua dan ketiga adalah ilmu alat, Al-Quran dan As-Sunnah. Tahun keempat sampai tahun keempat ya, tahun kelima dan keenam adalah praktek mengajar di lembaga kita sendiri. Tahun ketujuh keinginan saya adalah apa? Menyokong masing-masing alumni untuk punya pondok pesantren sendiri. Oke. Jadi ketika kita meluluskan 20 orang, maka pada tahun ke-6 ada 20 pondok yang berdiri. Yang tersebar di hampir seluruh tempat ya. Seperti itu. Itu cita-cita kita. Oke. Kenapa kok kita berorientasi berkeinginan mereka berdiri sendiri? Karena seseorang ketika dia menghadapi masalah dan dia sendiri, dia akan mengerahkan semua potensinya yang dia miliki, akan maksimal. Beda ketika dia lulus, selesai, kemudian ikut lembaga lain. Oke. Maka dia akan masuk kepada zona yang lebih nyaman. Potensinya tidak akan maksimal. Padahal dia mampu lebih bagus, lebih baik lagi. mengeluarkan potensi Iya. itu Ustadz ya. Karena itu cita-cita kita seperti itu. Ingin bahwasanya setiap alumni sejak awal dia mendirikan lembaga sendiri. Dan kita support dari ma'had kita. Tentunya ma'had kita yang lebih dulu secara finansial insya Allah lebih mapan, diharapkan seperti itu. Wallahu ta'ala nanti kalau ternyata takdir Allah lain ya, tapi itu idealisme kita ya. Iya. Jadi semua alumni punya pesantren sendiri dan melakukan kaderisasi awal dengan support dari kita, dari pesantren kita. Itu cita-cita kita, idealisme kita. Jadi ini ibaratnya akselerasi atau percepatan dakwah Ustadz ya? Ya, percepatan dakwah sehingga kayak tadi ketika Rasulullah membangun Madinah adalah dengan masjid ya. Kita ingin memiliki andil di masyarakat dengan dengan pesantren. Masing-masing ketika dia berdiri sendiri, dia akan berusaha semaksimal mungkin mengarahkan semua potensinya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi mungkin kemudian salah apabila diartikan banyak pondok pesantren yang mungkin diasuh oleh Ustadz Fulan atau Ustadz Fulan itu karena ingin namanya banyak sebagai tidak. Pengasuh ya. Justru ini adalah sebagai tuntutan akar Ustadz ya. Akar yang memang ya dari hasil mendidik di sebuah pesantren itu sendiri Ustadz ya. Okay. Coba antum bayangkan ya, kita bayangkan seorang yang dia lulus dengan keterbatasan, segala keterbatasan, tapi ketika digencet, dituntut dengan maka dia akan semaksimal mungkin berusaha. Dia akan melakukan kaderisasi bagaimana saya mendidik murid-murid yang bisa membantu saya. Dan bagaimana murid-murid itu nanti saya bantu untuk bisa mempunyai lembaga sendiri. Jadi seperti jamur Mas nanti. Jadi misalnya 20 santri, 20 pesantren masing-masing punya 20 lagi. Maka dalam periode tertentu sudah sekian ratus pesantren di Indonesia berdiri. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya ini jadi satu mimpi yang kita amini bersama nih Sobat Al-Fadis ya. Mudah-mudahan ya. Okay. Ustadz mungkin ada di antara Sobat Al-Fadis yang saat ini adalah mungkin alumni pondok pesantren yang mungkin pernah antum gawangi waktu itu ya. Ketika mereka mungkin sudah kembali ke daerah masing-masing, apa Ustadz nasihat yang bisa antum tekankan? Karena tadi antum juga berpesan bahwa dimanapun ujian itu ada ya, bukan hanya murid, bahkan ustadznya pun yang perintis itu pasti diuji gitu loh. Kemudian ketika mereka kembali kepada masyarakat Ustadz, apa yang bisa antum sampaikan untuk mereka? Iya, yang jelas ada hal yang ada 4 perkara ya. Ada biasanya di kendala di masyarakat itu ada 4 unsur kemasyarakatan yang paling penting ya. Pejabat pemerintah, kemudian tokoh agama, preman, dan yang selanjutnya adalah orang-orang kaya dan dermawan atau tokoh-tokoh masyarakat. Maka
ketika seorang ingin merintis suatu lembaga, ya, 4 ini yang harus kita rangkul, termasuk preman. Bukan justru dihindari, Ustaz? Bukan dihindari. Ya. Ketika kita bisa merangkul 4 hal ini, insya Allah dakwah kita lancar. Tapi seringnya kita tidak bisa merangkul semuanya. Kadang kita bisa merangkul premannya, tidak bisa merangkul tokoh agamanya, bisa merangkul pejabat aparat pemerintahnya, tapi mungkin yang lain tidak. Ya, jadi ketika kita ingin bersinergi dengan masyarakat, maka yang utama kalau untuk membangun suatu lembaga ya empat hal ini harus bisa kita rangkul bersama. Masya Allah. Dan itu memang tidak sebentar, Ustadz ya? Ya, tidak sebentar ya, butuh proses dan butuh perjuangan, dan biasanya tidak semuanya terangkul, entah 1 atau 2 atau 3. Oke. Mungkin yang terakhir nih, Ustadz ya. Adakah sosok inspiratif yang mungkin selama ini menjadi pegangan untuk antum, utamanya dalam hal merintis sebuah pondok pesantren? Kalau kita lihat terutama tadi ya, kisah Rasulullah pertama kali membangun Masjid Nabawi. Yang kedua adalah kisah Imam Bukhari ketika membangun ribat madrasah atau pesantren beliau. Beliau terjun sendiri, langsung, terjun langsung. Meskipun ratusan orang bantu beliau, tapi beliau terjun sendiri, angkat batu, angkat gali tanah. Nah, ketika ditanya, wahai Imam, kenapa Anda melakukan hal ini? Kata beliau apa? Ya, hadzal ladzi yanfa'una fil akhirah. Inilah yang bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Jadi yang bermanfaat itu bukan status sosial, Mas. Tapi apa andil dan partisipasi kita yang bisa kita berikan kepada masyarakat, kontribusi kita kepada agama ini. Nah, demikian, wallahu taala begitu. Jadi leader itu bukan hanya jabatan, Ustaz, tapi fungsi, Ustaz ya. Fungsi, kemanfaatannya. Masya Allah. Taib, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Ya, ini semoga sekali lagi bermanfaat untuk kita semuanya ya, karena sekali lagi yang mungkin kita lihat saat ini sudah besar, sudah punya nama, dulunya pun sama, Ustadz ya, babat alasnya sama ya. Semoga sedikit kisah dari Ustadz Nur Ihsan Silviantoro jatuh bangun dalam merintis pondok pesantren ini menjadi penyemangat ya, khususnya bagi antum nih yang mungkin baru lulus dan akan kembali ke kampung halaman, mungkin juga akan berdakwah di sana. Sabar ya, dan sabar ini juga bagian dari dakwah, Ustadz ya. Iya, Masya Allah. Oke, karena mungkin belum semua orang paham soal dalil, Ustadz ya. Orang membaca kita mungkin dari fitrah, sebetulnya fitrah ya. Kita sentuh fitrah manusia, insya Allah tergerak. Kita mencintai bagi mereka apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, insya Allah tergerak. Masya Allah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas waktunya di kesempatan kali ini. Semoga sukses, Ustaz, untuk mendirikan satu pesantren, Ustaz ya. Dinamakan apa, Ustaz, pesantrennya di sana? Kalau untuk di Jogja, insya Allah kita akan pesantren dewasa dan orang tua. Ada orang tuanya juga, Ustaz ya? Karena apa? Karena masyarakat ketika mereka tersadarkan ingin belajar Al-Quran, ingin belajar agama, ingin belajar bahasa Arab, baca kitab, kemana larinya? Masyarakat butuh difasilitasi. Betul. Itu. Maka itulah yang akan menjadi pilot project kita di Jogja, pesantren orang tua atau dewasa dan orang tua. Untuk nama pesantrennya, Ustaz? Belum, kita belum launching ya. Oke, Masya Allah, ditunggu saja ya. Nanti Insya Allah bisa pantau juga mungkin media sosial beliau. Terima kasih sahabat Al-Fadis, di kesempatan kali ini sudah simak 30 menit lebih dekat dengan Asatizah. Sampai ketemu kembali Insya Allah di episode berikutnya. Saya Nizar Sufi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.